Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bunda Arti. Jadi di video kali ini saya akan share lagi kegiatan harian saya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Ini saya awali di pagi hari teman-teman. Ini posisinya saya sudah makan sahur, jadi seger banget mau ngirup udara segar di luar ya teman-teman, sambil cuci mata lihat tanaman. Nah ini saya punya tanaman yang baru saya ambil sama teman. Jadi ini saya beli yang satu pot gini cuma 10.000, lumayan murah ya. Tuh sambil dengerin suara kicauan burung, menunggu matahari terbit. Nah biasanya kalau cuci mata melihat tanaman kayak gini jadi makin seger, makin fresh aja ya, dan makin semangat untuk melakukan aktivitas, ya enggak sih? Karena hari ini tepatnya saya ini masih ke sekolah, jadi anak-anak juga masih sekolah. Karena ini videonya saya ambil kemarin ya teman-teman, dan sekarang sih udah libur. Jadi ini biasanya pagi-pagi persiapan dulu nih, saya mau berangkat ke sekolah. Tapi sebelum ke sekolah saya mau menyelesaikan dulu pekerjaan di dapur. Jadi setelah sahur tadi saya belum sempat untuk mencuci piring dan beres-beres. Jadi ini saya mau cuci piring dulu. Saya ke sekolahnya itu nggak cepet-cepet banget teman-teman. Jadi kalau 7.30 udah sampai di sekolah, pukul 7:10 itu saya berangkat dari rumah. Jadi di perjalanan itu hanya 10 menit. Jadi ini saya masih ada waktu buat beres-beres pagi-pagi di dapur, terutama buat cuci piring kayak gini loh. Jadi kalau nggak sempat habis makan sahur gitu, jadi saya cucinya pagi-pagi aja sebelum berangkat ke sekolah. Nah ini nyuci piringnya ngebut banget ya teman-teman. Aduh jadi semangat deh kalau ngelihat kayak gini. Coba seandainya saya mencuci piringnya seperti ini ya, tapi nggak mungkin lah ya. Nah ini saya cepet-cepetin aja untuk cucian piring ini. Jadi rata-rata kalau habis sahur itu banyak gelas dan banyak piring, karena saya tidak mencuci wajan ataupun panci di sini teman-teman, karena saya nggak masak. Jadi cucian piringnya hanya cucian piring yang dipakai buat makan sahur aja. Siapa nih timnya yang nggak masak pas makan sahur? Jadi makannya cuma pakai menu dari buka puasa aja yang diangetin. Jadi saya jarang sekali untuk memasak ya teman-teman pada saat sahur, karena memang agak sulit gitu makan sahurnya pas di ujung-ujung Ramadan kayak gini. Sama nggak sih teman-teman juga kayak gitu apa enggak? Kalau saya secara pribadi ya kayak gitu teman-teman, kalau udah di ujung-ujung Ramadan biasanya sulit sekali untuk makan sahur, dan bahkan saya juga terkadang nggak makan sahur, cuma minum susu aja gitu, terus makan kurma, makan buah, udah selesai, nggak ribet, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk anak saya paksakan untuk makan. Oke, ini saya mau bilas-bilas dulu untuk piring dan gelasnya. Mungkin teman-teman bisa ngelihat sendiri piring yang saya sering gunakan untuk makan. Siapa yang nggak tahu ini piring sejuta umat. Jadi itu piring hadiah ya teman-teman. Kalau beli deterjen itu dapat hadiah piring, jadi terkumpul lumayan banyak. Dan saya juga suka memakai piring itu karena menurut saya pas aja gitu takarannya buat makan. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Jadi kalau ukuran makan kita itu pas kalau menurut saya. Jadi saya masih selalu setia menggunakan piring tersebut, walaupun piring di rumah juga ada sih yang lebar-lebar yang ini, tapi kayaknya kembali lagi deh enak makan pakai piring itu. Oke, cucian piring saya udah beres. Saya mau lap-lapin dulu di sekitar sink ini supaya nggak terlalu lembab dan basah gitu, karena setelah ini saya mau berangkat ke sekolah untuk bekerja. Ini di siang harinya teman-teman, saya udah pulang kerja. Ini saya lagi santai nungguin anak-anak pulang, dijemput sama Pak suami. Dan ini mereka udah sampai di rumah. Jadi cuacanya ini cerah sekali. Alhamdulillah anak-anak masih kuat puasanya dan belum ada yang batal. Jawaban Allah. Nah ini ceritanya si abang sekarang kan lagi ujian sekolah karena dia mau masuk SMP. Jadi dia mau bahas soal-soal yang dia bawa. Tadinya dia ujian pengen cari kebenaran. Jadi saya record gitu, dia ngeliat saya merekam dia agak sedikit marah.
bilang, ah ibu ini kenapa ibu rekam-rekam, karena saya mengambil dia tanpa sepengetahuannya. Oke, sebelum ke dapur, ini saya mau unboxing dulu teman-teman. Jadi paket saya udah sampai nih. Siapa nih paketnya yang lama banget sampai kalau mau lebaran kayak gini? Ya wajar lah ya, karena kan memang pemesanan itu kayaknya melonjak. Jadi agak sedikit lama dan terhambat di pengiriman. Kira-kira saya pesan apa nih teman-teman? Orang sih kalau lebaran, hari raya biasanya pesen gamis, pesen macam-macam pakaian. Nah, kalau saya mau pesan ini teflon Magicom. Ini teflon yang lama, jadi kelihatan dan penampakannya kayak gitu loh teman-teman, berkerak, terus dia udah tergores juga kayak gini. Jadi kemarin itu sempat bingung mau ganti Magicom atau mau beli teflonnya aja. Akhirnya saya putuskan beli teflonnya aja lah kalau ada yang jual, karena Magicomnya juga masih bagus. Nah ini sebelum memasak di sore hari, jadi saya mau langsung aja lah ngetes untuk Magicom baru ini. Mudah-mudahan cocok dan ternyata pas banget teman-teman. Jadi saya nggak banyak mengeluarkan uang untuk membeli Magicom baru, cukup saya membelikan teflon yang baru aja. Jadi udah kayak Magicom baru lagi. Terus ini saya mau elap-elap untuk Magicomnya ini di bagian luar, karena untuk bagian luarnya sudah sedikit kotor ya. Maklumlah kalau pada saat mengambil nasi gitu kan terkadang tangannya membekas di area Magicomnya ini. Jadi harus sering-sering dielap supaya kelihatan bagus dan kelihatan bersih aja. Nah biasanya kalau sudah elap-elap merembet kemana-mana ya, jadi ini meja tempat Magicomnya juga mau sekalian saya elap. Dan setelah ini saya mau langsung memasak untuk menu buka puasa hari ini. Oke, lanjut lagi bun, ini saya mau masak cendol requestan pak suami, jadi kepengen makan cendol gitu. Nah ini untuk gula merahnya sudah saya larutin dan udah saya saring tadi. Terus ini sudah saya masukin daun pandan biar agak kental, jadi tadi saya masukin larutan maizena. Terus ini untuk pengharumnya saya masukin buah nangka biar ada ciri khas untuk kuah cendolnya nanti. Aduh ini seger banget teman-teman, perpaduan antara wangi pandan dan buah nangka, jadi kayaknya seger dan enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesuai dengan pesanan ya, requestan pak suami. Mungkin udah bosan terus berbuka pakai buah-buahan, air buah, sop buah. Jadi selama 1 bulan berpuasa itu biasanya pengen makan kolak, pengen makan cendol biar ada variasinya. Nah untuk kuah cendolnya sudah matang, jadi nanti tinggal saya siapin untuk santannya. Lanjut lagi, ini saya mau siap-siap untuk memasak untuk menu hari ini. Jadi rencananya untuk hari ini saya mau masak tumis buncis pakai mie bihun gitu, karena masih ada sisaan dari bihun saya buat soto kemarin. Jadi masih ada di kulkas, tinggal saya tambahin sayurannya aja. Terus ini juga saya mau masak bakwan jagung. Jadi jagungnya udah saya pipil, sudah saya campurkan semua dengan wortel, tinggal saya ambil aja. Terus ini sebagiannya lagi saya mau simpan untuk besok. Nah ini penampakan untuk penggorengan bakwan jagungnya, dan setelah menggoreng bakwan jagung saya langsung aja untuk memasak gulai asam pade ala-ala. Jadi saya gunakan bumbu dasar kuning sekitar 1,5 sendok, dan untuk bumbu dasar merahnya saya masukin 2 sendok gitu. Jadi tergantung selera, kalau mau lebih pedas boleh ditambah lagi. Jadi saya nggak begitu pedas, tapi ya namanya asam pedas, jadi rasanya asam dan pedas ya teman-teman. Kalau saya ala-ala aja, jadi nggak mau banyak makan santan gitu. Ikannya mau saya buat asam pedas aja kayak gini. Nah itu untuk serainya juga saya tambahkan daun salam, lengkuas geprek. Tunggu sampai mendidih, dan setelah mendidih baru nanti dimasukin ikannya. Jangan lupa untuk asam kandisnya juga ditambahkan, boleh di awal dan boleh di akhir. Nah tunggu sampai mendidih baru nanti dimasukin ikannya. Nah sepertinya kurang merah, jadi saya tambahkan sedikit lagi untuk bumbu dasar merah ini.
Cara seperti ini setelah saya masukin untuk ikannya, jadi saya gunakan ikan laut dan saya juga nggak mau buang ikan goreng nila semalam, jadi saya sekalian aja cemplungin ke dalam asam padenya ini. Dan di kompor sebelahnya ini saya mau tumis langsung untuk sayuran. Saya masukin bumbu dasar putih 1 sendok, saya masukin wortel dan buncisnya, sedikit layu, nanti baru saya tambahkan suiran dari daging ayam. Saya aduk-aduk terus sampai merata. Nah, ini saya tambahkan untuk mie bihunnya. Tidak lupa supaya warnanya lebih cantik, saya tambahkan kecap manis, saus tiram, terus ini lada bubuk, tidak lupa kaldu. Diaduk-aduk terus, jangan sampai berkerak. Jadi seperti ini penampakan setelah diaduk, dan tunggu sedikit meresap ke mie-nya, baru langsung terakhir tambahkan irisan daun bawang. Kalau sudah memasukkan daun bawang, jangan tunggu lama-lama lagi karena daun bawang itu kelihatannya lebih cantik dalam bentuk yang warna hijau gitu ya teman-teman. Oke, untuk masak-masaknya simple sekali ya teman-teman, dan udah cukup menurut saya. Sayurnya ada, kemudian cemilannya ada, minuman ada, itu juga ada kue basah. Jadi tiap sore itu anak-anak karena dia berpuasa, dia pengen makan kue basah gitu ya, nggak apa-apa lah, yang penting dia kuat dan mau semangat untuk berpuasa. Finishing cucian piring habis memasak tadi langsung aja mau saya bereskan, mau saya cuci, karena setelah ini nanti setelah berbuka pasti akan ada cucian baru lagi. Biar tidak menumpuk dan tidak semakin banyak, bekas memasak tadi langsung saya bersihkan dan langsung saya cuci supaya lebih cepat mau disimpan dan dikeringkan gitu. Oke, tidak lupa setelah cuci piring selalu membersihkan dan mengeringkan di bagian permukaannya walaupun tidak disikat. Jadi cukup seperti ini aja biar nggak kelihatan basah. Nah, ini hampir mendekati buka puasa teman-teman. Jadi ini saya mau racik dulu untuk minumannya. Nah, tuh si Alia udah nunggu bukaan. Biasanya tiap sore dia tuh nanya pada saat saya masak, "Bunda masak apa sih?" Jadi kan biasanya anak-anak itu menunggu saat berbuka. Kalau misalnya kita ngomong bukaannya itu enak, biasanya dia semakin semangat gitu ya, namanya anak-anak juga ya kan. Nah, seperti ini untuk penampakan menu buka puasa saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jadi videonya sampai sini aja dulu, ketemu lagi kita di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berbuka.